Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupnya gamer ataupun editor itu nggak lepas dari yang namanya GPU ya. Karena tanpa alat satu ini PC berasa kaku. Biasanya cuma browsing sama ngerjain tugas. Lama-lama berasa lemas, akhirnya tertidur pulas. Puisi bos. Kagak sih, itu sih pajak. Sajak maksudnya. Maaf ya Bu Menkyu. Canda loh, kali aja dikirim sepeda. Duit nganggur maksudnya. Sebelum kita bahas VGA Nvidia yang barunya di harga 2 jutaan ini, nggak ada salahnya dong bantu support channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share ke teman kalau bermanfaat. Nvidia GTX 1650 4GB DDR6 128 bit. Seri ini sejatinya nongol setahun kemudian setelah versi yang DDR5, tepatnya awal tahun 2020 yang lalu. So, usia GPU ini udah 3 tahun ya, udah balik. Balik mana bos? Udah dewasa maksudnya, bukan balik ke rumah. Nah, secara spesifikasi GPU sejatinya identik dengan versi DDR5. Yang membedakan yaitu dia, jenis VRAM yang dipakai. Jelas dong, DDR6 punya kecepatan yang lebih baik. Makanya kalau kalian lihat perbandingan di video, di GPU Z, bandwidth yang dihasilkan lebih besar Nvidia GTX 1650 versi DDR6, yaitu 192GB per second versus 128GB per second. So, pastinya kemampuan gamingnya masih mending versi yang DDR6. Kalau saya lihat di Tom Hardware, performanya lebih kenceng 2-12% ya, dibandingkan versi yang DDR5. Tapi sayangnya ya, versi DDR6 rata-rata butuh power pin tambahan dibandingkan yang DDR5. Oke, langsung aja nih kita unboxing VGA dari Colorful GTX 1650 4GB DDR6 yang harga barunya di kisaran 2,6 juta rupiah. Pertama, yang kalian dapetin adalah buku panduan. Silakan dibaca sendiri, bukunya tipis banget ya, cuma selembar doang. Terus dapat unit VGA yang dilindungi oleh busa tebal nih. Dan beginilah tampang dari Colorful GTX 1650 4GB DDR6. Khas banget ya, warnanya tuh merah hitam. Dengan dua kipas, ukuran kipasnya ya kira-kira 9 cm ya. Terus bisa dilihat heatsink tebal tanpa head pipe nih, dan konektor 1x6 pin. Di bagian display output ada DVI, HDMI, dan DisplayPort. Di bagian belakang PCB-nya nggak dikasih backplate. Oh ya, kebutuhan daya dari VGA ini minimal pakai power supply 400 watt. Kita tancepin dulu VGA 1 ini buat tahu kemampuan gamingnya. Seperti biasa, PC yang dipakai buat testing yaitu Core i3 Gen 12, RAM 16GB, SSD NVMe, dan hard disk. Untuk Windowsnya sendiri masih setia ya dengan Windows 10. Dan driver yang digunakan adalah driver terbaru dari Nvidia. Monitor yang saya pakai adalah monitor LG 24 inch 1080p 75Hz. PES 2023. Biar kata cuma game bola, versi keluaran baru ini nggak enteng-enteng banget ya. Kalau di set high asli nggak nyaman, berasa gimana gitu ya. Di settingan medium ya lumayan sih, cuma frame rate-nya kurang stabil. Tapi tetap enak dimainkan, apalagi tanpa perekam layar. Nah, kalau kalian mau super lancar dengan frame rate 60 fps nggak goyang, settingan lu paling stabil frame rate-nya. AC Valhalla. Semua settingan udah saya coba nih, dari low sampai very high. Ultra bos, nggak sempet nyoba, nggak keburu, maklum lagi puasa nih. Tapi ternyata VGA ini paling nyaman di settingan medium dengan frame rate di angka 53 fps. Kalau dipaksain ke high, frame rate-nya di bawah 30 fps. Widih, parah ya. Kalau very high cuma dapat 21 fps. Kebayangkan gimana kalau settingan ultra, tambah hancur. Far Cry 6, lagi-lagi hasil yang ditunjukkan game ini nggak beda jauh sama AC rumah. AC Valhalla maksudnya. Settingan terbaiknya cuma di medium, di high ya hancur. Frame rate di settingan medium hasilnya beda tipis banget sama AC Valhalla, yaitu 52 fps. Forza Horizon 5. Lanjut di game balap mobil. Kemampuan gaming VGA ini memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan 3 game sebelumnya. Yap, dengan settingan high, frame rate yang didapat di angka 69 fps. Kalau mau maksa di settingan ultra, masih dapat frame rate yang cukup lumayan sebenarnya, di angka 36 fps. Kalau ekstrim bos, ekstrim? Kamu kira nggak sanggup? Enggak dong, nggak sanggup, karena frame rate-nya di bawah 30 fps. Kalau sekiranya nggak sakit mata, lihat frame rate separah ini, lanjut aja yang dimainin.
God of War, lanjut lagi game perang yang punya grafis oke punya. Biarpun VGA ini nggak sekenceng kakaknya yaitu 1650 Super, tapi faktanya God of War masih cukup nyaman dimainkan di settingan medium. Serius loh, masih enak dengan frame rate di kisaran 40 hingga 50 fps. GTA 5 di game tua ini, menurut saya settingan terbaiknya adalah very high dengan frame rate masih di angka 50 hingga 80 fps. Angka yang cukup baik sebenarnya. Kalau dipaksain ke settingan very high plus ultra, frame rate terendahnya bisa di bawah 30 fps, paling tinggi di angka 40 fps. Ya parah sih, bakal nggak nyaman bermain kalau dipaksain di settingan ini. Need for Speed Heat. Oke, balik lagi nih ke balapan mobil. Salah satu game favorit saya zaman dulu. Kalau sekarang bos, nggak sempet main game, mikirin cicilan, puas. Nah di game ini settingan ultra pun sanggup dilahap sama Nvidia GTX 1650. Frame rate-nya masih tembus di angka 40 hingga 50 fps. Nice. Apex Legend, berdasarkan permintaan salah satu subscriber NK, makanya saya bikin dua pengaturan nih, satu low dan satunya lagi high. Di settingan low, frame rate yang didapat cukup tinggi nih, di atas 100 fps lebih. Widih, cakep. Tapi kalau di settingan high dengan tekstur sesuai VRAM 4GB tentunya, frame rate yang didapat di bawah 100 fps. Tetap kenceng loh, karena masih di angka 80 fps. PUBG, oke lanjut. Di game ini kalau di setting ultra sekalipun VGA ini masih dapat frame rate yang cukup baik di angka 40 hingga 50 fps. Kalau di settingan high, frame rate yang didapat di angka 60 hingga 70 fps. Jelas dong, settingan high jatuhnya paling nyaman untuk dimainkan. Warzone 2.0, salah satu jajaran game paling saya minati nih. Dulu sebelum ada versi online, versi offline-nya kebanyakan saya mainkan, bahkan sampai tamat. Keren sih, baik grafis maupun alur ceritanya. Sekarang yang online keren juga, walaupun kurang ngerti nih buat mainkan game satu ini. Saya nggak mau maksain settingan, jadi saya pilih sesuai rekomendasi game. Dan frame rate yang didapat cukup tinggi ya, di angka 80 hingga 90 fps. Genshin Impact, di settingan high default sejatinya VGA ini masih cukup nyaman dimainkan walaupun suka frame drop. Namanya juga bukan VGA kelas dewa, jadi jangan maksa. Kalau di settingan medium jelasnya lebih lancar dibandingkan settingan high. So menurut pandangan politik saya, maksudnya pandangan gamer Genshin, settingan medium adalah setting terbaik untuk game Genshin di VGA ini. Valorant, game online terakhir yang diuji coba. Di game ini untuk VGA sekelas Nvidia GTX 1650 ini jelas dong bakalan dapat frame rate hampir tumpe-tumpe. Di settingan low frame rate-nya di angka 200 hingga 300 fps. Apa nggak meluber tuh? Kalau di settingan high masih dapat frame rate tinggi juga nih di angka 100 hingga 200 fps. Sebenarnya cukup banyak game yang saya uji coba, tapi kalau mau saya jelasin semua game, bisa pegel ngetik sama ngomongnya. Makanya sebagian game yang nggak saya jelasin bisa dilihat di channel sebelah. Sebelah mana bos? Maksudnya channel saya yang khusus buat game ya. Promo bos. Lah, pakai tanya, ya pasti dipromoin dong. Channel sendiri kok. Ya kali aja bisa rame. Selama uji coba game, suhu maksimal dari VGA ini mentok di angka 67 derajat Celcius. Tergolong adem sih kalau menurut saya. Biar dingin lagi gimana bos? 0 derajat gitu, nggak usah dihidupkan PC-nya. Tapi inget ya, ruangan saya nggak pakai AC. Jelasnya kalau di ruangan AC, suhunya bisa lebih baik lagi. Untuk sedotan daya listrik tercatat di wattmeter tembus di angka 200 watt. Ini paling tinggi ya. Tapi inget ya, beda PC, beda juga daya yang disedot. Saya udah coba di PC lain dengan perangkat yang nggak banyak dipasang nih, cuma di angka 160 watt. Ayo, beda kan? Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming Nvidia GTX 1650 4GB DDR6. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.